Nah, sebagai orang yang memegang ketat tradisi Yahudi, ternyata dia punya pekerjaan pemungut cukai. Yang memungut cukai dari orang-orang Yahudi untuk uangnya itu diserahkan, disetorkan kepada pemerintah Roma. Jadi seolah-olah dia orang Yahudi yang ketat, tapi di sisi lain dia orang Yahudi yang mengkhianati bangsanya sendiri. Rupanya Roh Kudus memakai pergumulan Matius ini sampai kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan di dalam perjumpaan itu dia mengalami pergumulan, mungkin tantangan dan lain sebagainya, sampai dia mengenal Kristus begitu mendalam. Dan ketika tiba waktunya, Roh Kudus menolong Matius melalui pergumulannya dia itu untuk menuangkan mengenai siapakah Kristus dalam Injil Matius. Itu sebabnya di dalam Injil Matius jelas sekali berkali-kali ada 60 kutipan langsung bahwa Tuhan Yesus menggenapi perjanjian lama. Perkataan Tuhan Yesus, pengalaman bahkan Tuhan Yesus ketika masih bayi atau kanak-kanak dibawa ke Mesir, itu semua menggenapi perjanjian lama. Itu adalah hasil pimpinan Roh Kudus ketika Matius makin mengenal Tuhan Yesus. Dia melihat sosok ini adalah menggenapi perjanjian lama. Tapi sosok ini juga berperan besar buat hidup Matius sendiri. Dia orang yang dalam dilema. Saya orang Yahudi tetapi saya pemungut cukai, pengkhianat bangsa. Tapi Tuhan Yesus menerima dia. Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Tuhan Yesus menerima dia dan menjadikan dia umat Tuhan. Itu yang membuat dia mengalami perubahan, bahwa Yesus ini bukan cuma penggenapan kitab suci, tapi dia Mesias yang sejati, karena Matius sudah mengalami. Dan kalau kita membaca Injil Matius membandingkan dengan Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan menemukan satu gairah Matius untuk mengenalkan dengan betul sungguh-sungguh, ini loh orangnya. Karena dia betul-betul secara kepribadian, pengajaran, mujizat menggenapi perjanjian lama sebagai raja, nabi, dan imam. Tapi dia juga Tuhan yang menolong Matius untuk mengalami perubahan di dalam hidupnya.